Mari kita bersatu di dalam doa, Bapak Ibu. Bapa kami dalam surga, ini kami Tuhan, dan biar kiranya saat kami seperti lagu, kami di tengah-tengah badai, kami mengalami kesukaran, kami mengalami penderitaan, kami boleh tetap mengingat Engkau, mengingat kasih-Mu atas kami, mengingat firman-Mu. Tuhan, biar kiranya pada saat ini pun, saat kami akan bersama-sama merenungkan, membaca, mendengarkan firman Tuhan, kami juga, Tuhan boleh tolong kami untuk memahami, Tuhan tolong kami untuk berikan kekuatan, dan bagaimana saat kami menghadapi penderitaan di dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka 1 Petrus 2. Boleh PPT-nya? 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 ayat 15. 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Tema hari ini bertahan menghadapi penderitaan. 1 Petrus 2 18 sampai 25 kita akan baca bergantian Bapak Ibu. Saya baca ayat 18, nanti Bapak Ibu ayat 19 dan seterusnya sampai ayat yang ke-25. LAI beri judul penderitaan Kristus sebagai teladan. Saya mulai. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara-saudara, akhir-akhir ini saya sedang membaca satu buku biografi tentang wanita-wanita yang dianiaya oleh karena imannya. Kisah para wanita, dan kali ini tentu saja di dalam buku ini semua wanita ini diberikan nama samaran dan juga hampir semua lokasinya samaran. Ada beberapa lokasi yang benar ditunjukkan tetapi banyak detail, banyak rincian yang tidak dimasukkan. Jadi saya masuk ke dalam suatu kisah di mana ada seorang anak perempuan yang bernama Tara, masih anak gadis yang karena iseng dia itu entah kenapa dia itu coba-coba ikut belajar Alkitab. Jadi kalau zaman dulu itu ada semacam kalau di negara-negara yang kekristenan itu sangat ditekan, mereka itu ada kursus belajar Alkitab via surat. Zaman dulu ya nggak ada online-onlinean, via surat. Jadi akan dikirim paketnya, akan dikirim bahannya ke rumahnya. Dan dia iseng-iseng, dia pengen tahu aja, dia ikut. Dia ambil 1 tahun demi 1 tahun, satu kursus demi satu kursus, sampai akhirnya dia belajar nonstop selama 2,5 tahun. Padahal ayahnya di keluarganya adalah seorang tentu saja Muslim yang sangat dihargai dan dijunjung tinggi pada saat itu. Ini anak. Tapi pada akhirnya dia ketahuan, akhirnya dia diusir, digebuki bapaknya, digebuki sama abangnya, dua pribadi yang seharusnya menjadi pelindungnya gitu. Tapi yang penting kalau anak ini udah fix Kristen di negara ini, pada kisah ini lebih baik anaknya mati daripada keluarga jadi aib. Ya, Bapak Ibu, jadi ini satu hal yang sangat serius sekali pada saat itu. Mending anak perempuannya mati daripada jadi aib sekampung, senegara. Jadi anak perempuan ini yang dulunya dimanja, disayangi, yang bapaknya pun sayang, bapaknya sayang sekali sama abang-abangnya. Dipukuli, ditendang sampai berdarah-darah, sampai akhirnya dia kabur. Hanya karena Kristen. Jadi kita bisa ngelihat betapa merinding waktu saya baru baca. Penderitaan dia alami, masih muda, mungkin masih remaja. Kabur dia ke negara lain, kabur dia ke kota lain.
Dia masuk ke satu gereja pada akhirnya. Dan di dalam gereja itu ada dua jemaat anggota gereja yang iri karena keluarga pendeta ini, jadi ini keluarga angkatnya ya, yang akhirnya mengadopsi anak ini, mengadukan karena kok keluarga pendeta ini sangat mengasihi anak-anak ini dibanding dirinya mereka, hanya karena keluarga. Dan pada akhirnya entah bagaimana dua jemaat yang iri ini melaporkan ke Badan Intelijen Pakistan tentang seorang perempuan, anak gadis muslim yang masuk jadi Kristen di keluarga itu. Dua anggota jemaat gereja melaporkan kepada Badan Intelijen Pakistan. Lari anak ini lagi ke negara muslim lainnya. Masuk ke satu gereja. Lagi ceritanya. Sampai pada suatu ketika di dalam gereja itu pun akhirnya ada entah kenapa pria yang mendekati dia, dan walaupun pria ini sudah punya istri, dia pengen si Tara ini kayaknya mau jadi istri yang keduanya. Orang gereja di satu negara lainnya. Nah, karena anak perempuan ini didekatin terus, udah gede ya, usianya udah 25-an, dan pada saat itu di negara itu wanita dianggap 25 jika belum menikah, itu dianggap pelacur gitu. Jadi kalau masih lajang. Jadi menurut hukum pada saat itu dia harus dinikahkan usia 25. Nah, jadi pria ini mungkin merasa bahwa itu menjadi satu kesempatan, dia punya istri lain, dia dekatin berkali-kali selalu setelah pulang gereja. Oke, dan akhirnya Tara ini, seorang wanita ini dengan nama samaran, dia nggak tahan, dia tampar. Pada akhirnya, wow, pria ini merasa malu karena ditampar di depan umum. Dia sewa temennya untuk melempari kosnya, dan kemudian di papan buletin gereja, dia membuat sebuah artikel bahwa wanita ini adalah wanita yang tunasusila. Tara anggota gereja, dan pria ini yang pengen punya istri kedua di negara itu, orang Kristen juga, menuliskan di dalam buletin. Orang gereja juga. Dan entah kenapa, tidak ada pengurus atau majelis atau bahkan pendeta yang langsung mempertanyakan keabsahan buletin itu. Orang gereja. Ada wartawan yang tahu ceritanya. Ayo sharing, ayo cerita. Ditarik, diajak-ajak. Nanti kalau ada uangnya masuk, kami akan donasikan ke kehidupanmu. Karena dia nggak punya uang sama sekali, kan dia harus bekerja. Sebagai tentu saja ilegal, karena nggak ada visa. Visanya itu visa kunjungan, bukan visa tinggal. 1, 2, 3 wawancara reporter, sampai pada akhirnya entah kenapa kok tidak ada ya donasi yang diberikan. Tentu dia perlu hidup kan. Sampai akhirnya ada satu temannya mengatakan di beberapa majalah itu mereka menuliskan nomor rekening lain, dan waktu diselidik itu bukan nomor rekeningnya si Tara, karena memang Tara tidak punya nomor rekening, sama sekali tidak punya nomor rekening. Dan dia merasa kecewa sekali karena juga dimanfaatkan oleh beberapa majalah Kristen, dan anehnya waktu dia minta namanya tidak dituliskan, nama lengkap, nama aslinya, si pewawancara orang Kristen ini menuliskan namanya, nama lengkapnya, dan dia dikejar-kejar lagi. Nah, saudara-saudara, waktu saya lihat cerita ini pas lagi baca dan pas lagi bicara penderitaan, saya itu setiap kali baca tuh saya kayak keringet dingin Bapak Ibu ya, karena kasus kali ini adalah orang Kristen yang akhirnya menghancurkan kehidupan wanita yang tidak percaya, yang sebelumnya tidak percaya, yang menjadi percaya dan menjadi orang percaya. Dan saya jadi langsung ingat kira-kira Bapak Ibu Galatia 5 ya, tentang kasihilah, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Nah, jadi ini merupakan salah satu contoh Bapak Ibu yang real di negara-negara teraniaya, bahwa kita pikir orang-orang percaya di negara-negara itu bisa berbelas kasihan dan berempati, tapi tidak juga rupanya. Kalau sudah faktor dosa masuk, seseorang bisa membuat orang sesama percaya lainnya itu sangat menderita. Nah, ini penderitaan yang dialami sebagai gambaran bagi kita bahwa mungkin ini kita alami di dalam kehidupan kita, mungkin dengan tingkatan yang berbeda antara sesama orang percaya. Mungkin kita juga akan menderita oleh situasi di luar, karena Tara adalah di negara yang orang percaya dianiaya, maka sesuatu yang luar juga menganiaya dia. Nah, di dalam kehidupan kita secara tidak langsung kita juga mungkin mengalami penderitaan karena entah kesalahan kita, entah kesalahan orang lain. Lalu bagaimana kita menghadapi penderitaan itu, Bapak Ibu?
Bagaimana caranya? Nah, saudara-saudara, di dalam teks yang kita baca di dalam 1 Petrus 2, ini bukunya belum diterjemahkan Bapak Ibu ya, masih dalam bahasa Inggris. Em, jadi di dalam teks yang kita baca Bapak Ibu, ini adalah kode etik Kristen di dalam kehidupan orang percaya. Ini jadi kode etik yang Petrus tuliskan bagi seluruh komunitas Kristen, komunitas percaya. Makanya nanti kalau kita melihat di ayat 3 sampai 18 itu bicara tentang hamba, tentang para hamba. Nanti di 1 Petrus 3 bicara tentang suami istri. Kalau Bapak Ibu cek di dalam Alkitab tulisannya itu lebih kelihatan ya, tinggal dibalik. Kemudian nanti ada bicara juga tentang keluarga, dan kemudian habis itu nanti bicara tentang komunitas secara umum. Komunitas secara umum. Nah, tentu saja karena ini bicara tentang hamba, sebenarnya fokus utama dari teks yang kita baca itu adalah belajar menderita di dalam konteks sebagai seorang hamba. Nasihat kepada hamba dan budak, kemudian dibagi ayat 19 sampai 20 itu motivasi. Jadi kalau kita lihat ayat 18 kan itu nasihatnya. Kemudian ayat 19 sampai 20 bagaimana motivasi kita untuk menderita, bagaimana motivasi kita saat kita mengalami penderitaan? Apakah itu karena kita sadar itu kehendak Allah atau itu karena kesalahan kita? Makanya ayat 20 kan disebut jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Jadi orang itu bisa menderita karena kesalahannya sendiri. Dan tentu di ayat 3 sampai 21 sampai 25, apa dasarnya untuk bertahan dalam penderitaan? Dijelaskan sebanyak 5 ayat itu bahwa dasar kita untuk menderita hanyalah Yesus Kristus itu sendiri. Waktu kita bicara hamba, tentu saja di sini konteks hamba dan budak pada zaman ini berbeda ya Bapak Ibu ya. Makanya LAI buat judulnya itu hamba, bukan budak. Waktu kita pikir budak, kita berpikir wah enak sekali ya para pemilik budak pada zaman itu ya. Budaknya ditendang-tendangi, terus habis itu budaknya itu harus terima saja begitu saja. Enggak. Karena di otak kita perbudakan itu adalah perbudakan yang waktu di Inggris yang begitu dirantai lah, diikat lah, dikekang lah, tidak punya status, itu pikiran kita. Yang kita ingat adalah perbudakan yang ada di Amerika atau ada di Inggris. Tapi hamba, sekali lagi Bapak Ibu, di dalam konteks Yunani kuno itu sangat berbeda sekali hamba itu. Hamba itu, seorang hamba, makanya ditulis hamba, bukan budak. Hamba itu pada saat itu memiliki status dan kuasa. Jika tuan mereka itu seorang pemimpin yang tinggi, nah hamba ini kalau berjalan atau meminta sesuatu, atau misalnya mau membeli sesuatu atas nama tuannya, hamba ini nggak bisa diapa-apain. Ini bukan hamba yang tak peduli, yang pada zaman misalnya di Amerika atau di Inggris, tak peduli mau tuannya sekaya apapun, yang penting lo budak ditendang, tak peduli setinggi apapun. Karena budak memang punya hak di dalam konteks di pertengahan ya 1800, 1700 itu memang untuk ditendang, untuk disiksa, untuk dirantai, untuk diborgol, untuk apapun. Jadi pada saat itu hamba di dalam Yunani kuno itu sangat berbeda. Jadi banyak orang yang mikir, wah orang Kristen ini boleh memperbudak, boleh memperhamba. Waduh, lu nggak baca konteks bro, main asal menyamakan karena ada kata budak. Oh sama tuh budak Yunani kuno dan budak pada masa kolonialisme misalnya, VOC lah, Inggris lah, Amerika lah pada saat itu. Berbeda, hamba itu punya kuasa. Hamba itu banyak yang lebih pintar dari tuannya. Mereka punya pekerjaan menjadi dokter, menjadi guru, menjadi penulis, menjadi akuntan, menjadi pengawas, menjadi sekretaris, bahkan menjadi kapten kapal. Jadi ini bukan budak sembarang budak pada tahun 1700-1600-an. Nah inilah yang makanya kita bersyukur Bapak Ibu karena para penafsir sudah menjelaskan konteks kita itu tidak terjebak lagi dengan pemahaman orang-orang Kristen pada abad-abad pertengahan. Wah yang penting kita boleh punya budak, jadi kita lakukan apapun yang kita suka dengan budak. Bapak Ibu ingat ya, waktu kita bicara perhambaan di dalam dunia kuno, di waktu kita bicara tentang perjanjian lama, budaknya pun berbeda. Makanya bagi orang-orang Israel, kalau ada sesama suku mereka mau menghambakan diri, bukan memperbudak diri ya, menghambakan diri, setelah tahun kesekian mereka harus dilepaskan. Mereka harus diberikan uang, mereka harus diberikan tanah. Karena banyak orang-orang Israel yang tidak bisa punya kehidupan baik kalau dia berusaha sendiri. Sehingga dia menghambakan diri kepada seseorang yang lebih layak, yang lebih mampu, lebih bisa. Nanti setelah dia bekerja, dia bisa lepas. Jadi konteks budak yang ada di perjanjian lama, secara khusus kehidupan suku Israel ya, dan budak di dalam Israel kuno, di dalam Yunani kuno, waktu kita baca 1 Petrus itu sangat berbeda. Nah, jadi makanya waktu di hamba ini itu disuruh takut
penuh ketakutan dengan Tuhanmu. Jadi sebenarnya bukan penuh ketakutan ya Bapak Ibu. Terjemahan aslinya itu lebih bagus begini. Kita sangat menghormati, respect dengan Tuhanmu, sangat menghormati Tuhanmu. Jadi ini terjemahannya seakan-akan kayak penuh ketakutan gitu, kayak gemetar, kayak mau siap-siap ditendang-tendang, ditunjang-tunjang sampai ditampar-tampar. Bukan itu. Jadi makna katanya itu lebih cocoknya bicara tentang dengan sangat hormat sekali kepada Tuhanmu, baik kepada yang peramah dan juga kepada yang bengis. Kalaupun kita sudah berespons dengan positif kepada Tuhanmu dan kamu menderita, ingat itu adalah kasih karunia Allah. Yang penting kamu sudah merespons dengan baik. Nah, jadi waktu kita melihat teks ini, dan walaupun teks ini bicara tentang hamba, kita bisa menarik beberapa pelajaran tentang bagaimana kita bertahan menghadapi penderitaan Bapak Ibu. Pertama-tama pelajaran pertama kita ada 3. Pertama, kita harus sadar bahwa penderitaan yang kita alami saat ini bisa terbagi 2. Penderitaan yang disebabkan oleh orang lain atau situasi, dan penderitaan yang disebabkan oleh diri sendiri. Makanya di dalam 1 Petrus 2 ayat 18-25, ada penderitaan yang disebabkan oleh orang lain dan situasi, karena tuannya bengis, tuannya jahat. Kita juga bisa menghadapi penderitaan karena orang lain dan situasi. Pemerintah mungkin suatu ketika muncullah presiden yang akhirnya anti sama kekristenan. Who knows Bapak Ibu, tiba-tiba nanti banyak peraturan yang mulai berubah. Jangan-jangan kita masuk nanti ke dalam hukum syariah. Mana tahu, kita nggak tahu. Orang lain atau situasi. Atau mungkin sesama orang-orang yang tidak percaya. Mungkin saya pernah dengar kalau bagi kita yang Tionghoa, kita hidup di dalam dikata-katain lah, babi lah, dikatain Kristen lah, dikatain apalah, yang penting kata-kata yang lainnya. Walaupun muka saya begini, saya bersyukur kalau di Medan enggak, Bapak Ibu. Mungkin karena mereka tahu ya, orang tua saya Batak dua-duanya, jadi enggak ada yang ngomong-ngomong gitu. Jadi tidak muncul. Tapi saya sering dengar cerita itu. Karena orang lain, karena situasi. Mungkin karena kita ada orang-orang yang memang tidak suka dengan kita. Gitu. Jadi penderitaan yang disebabkan dari situasi atau orang lain. Tapi kita sadar juga bahwa 1 Petrus mengatakan ada penderitaan yang disebabkan oleh diri sendiri. Karena diri sendiri. Sebab kan disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Jadi kita waktu menghadapi penderitaan kita harus mulai waspada. Waktu penderitaan ini datang, ini disebabkan oleh orang lain, situasi, atau disebabkan oleh diri kita sendiri. Kalau memang itu disebabkan oleh diri kita sendiri, kita harus berani berkaca. Wah, ini akibat kesalahanku. Kadang-kadang kita cenderung menyalahkan orang lain dan situasi, dan cenderung menyalahkan Tuhan, karena kita umumnya agak susah untuk bertanggung jawab atas kesalahan diri sendiri. Jadi Bapak Ibu coba pikirkan, waktu saya menderita, apakah itu karena kesalahanku, atau memang itu karena orang lain? Kadang-kadang ada orang yang begitu sombongnya dan tidak pernah, atau bahkan jarang sekali mengakui bahwa dirinya, aku yang salah, aku penyebabnya, aku pelakunya. Begitu. Nah, jika teman-teman yang masih single nih, terus ketemu ada orang-orang yang tidak pernah meminta maaf, mending lu lari deh, kabur cepet-cepet. Itu udah rambu merah. Itu bagi saya rambu merah, itu bukan rambu kuning lagi. Dia nggak pernah minta maaf sama sekali. Dia selalu merasa dirinya benar. Narsistiknya luar biasa. Waduh, sebelum jatuh cinta kabur. Yang penting hati-hati sekali. Ini orang yang benar-benar rambu merah ya. Begitu. Deketin pun jangan. Begitu. Nah, dan ada aja orang-orang seperti ini, saudara-saudara. Nah, apakah kita mungkin orang seperti ini? Gitu. Yang selalu mengatakan bahwa ini penderitaan karena orang, karena situasi. Ini karena Tuhan. Dan rupanya dia tidak tahu berkaca. Rupanya itu disebabkan oleh banyak caranya. Nanti kita lihat yang kedua ya pelajarannya. Ada kaitannya dengan respons atau tanggapan. Jadi kita harus bedakan penderitaan kita alami saat ini. Nah, tapi ada orang-orang yang masuk ke dalam sisi ekstrim satu lagi Bapak Ibu. Dikit-dikit salahku. Ini penderitaan ini pasti karena aku. Tuhan menghukumku karena aku berdosa. Karena aku bermasalah, karena aku tidak setia. Nah, pada titik ini kita perlu mengevaluasi diri kita sendiri. Apakah memang itu disebabkan oleh aku saja dan aku semata? Bagi orang-orang tipe seperti ini, kita perlu hati-hati saudara-saudara untuk selalu bilang ya, kita bilang, wah ini pasti hukuman Allah atasku. Kita harus hati-hati dan waspada. Karena kita melihat ada namanya hukum alam. Tuhan itu menciptakan dunia ini, dan tentu saja ada berbagai hukum yang hidup ya, yang muncul ya. Kalau ini bukan law of attraction ya, bukan ya, beda Bapak Ibu ya. Hukum tarik menarik itu bukan. Tapi ini hukum alam. Misalnya seperti ini. Kita menipu orang. Kita ditangkap polisi kayak
AS yang barusan keluar dari penjara saat ini. Kemudian dia di interview, seorang perempuan politikus. Dihukum 10 tahun menipu. Menderitanya karena apa? Karena Tuhan sebabkan? Enggak, hukum alam. Tuhan menetapkan pemerintah, Tuhan menetapkan melalui pemerintah ada hukum, orang yang menipu, orang yang korupsi akan dipenjara dan dia kena hukumannya. Jadi bukan salah situasi, bukan salah orang lain, bukan salah Tuhan, tetapi memang karena Tuhan bekerja melalui hukum alam itu. Misalnya kita itu mengasuh anak kita nanti akan punya anak, kita mengasuhnya dengan bukan sebagai orang tua dan sahabat, tetapi memerintah dengan tangan besi dan kekerasan. Ya, usia 20, 30, keluar dia dari rumah. Tak peduli kita mau mati mau hidup, nggak pernah ada WA, nggak pernah ada SMS, nggak pernah ada telepon, kabur aja itu anak. Terus nanti kita datang, kok Tuhan membuat saya seperti ini ya Bu, ya Pak, ya teman-teman ya. Kenapa anakku kok sekarang tidak mencintai dan mengasihi kami sebagai keluarga? Padahal bla 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 bla. Apakah ini hukuman Tuhan atasku? Oh, hati-hati. Karena ya tentu saja apa yang kita tabur kepada orang lain itu yang kita tuai. Saat kita menabur relasi-relasi yang baik dengan orang lain, termasuk dengan anak atau mertua atau menantu, kita akan menerimanya balik. Nah, jadi itu bukan karena Tuhan. Tuhan gak usah ikut campur tangan pun ya. Tuhan gak ikut campur tangan pun. Itu akan terjadi, itu pasti akan terjadi. Makanya kadang-kadang saya waktu lihat sekali lagi kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak di pinggir jalan, ini ada anaknya enggak ya? Gitu loh. Kadang-kadang kita merasa kasihan dengan keadaan mereka, nggak punya rumah, nggak punya apa-apa, tapi pada saat yang sama juga kayak, apakah mungkin ada hal yang dia lakukan ya dengan anaknya ya, dengan istrinya atau suaminya, sehingga dia berada pada keadaan seperti ini. Nah, jadi kita perlu membedakan, pertama penderitaan itu apakah disebabkan oleh orang lain dan situasi atau diri sendiri. Yang kedua, saudara-saudara, kita diingatkan di dalam ayat 20, kalau ada penderitaan, kita perlu merespons. Apakah respons kita baik dan benar, atau respons kita jahat dan salah? Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berdosa? Ya enggak. Kamu melakukan kesalahan dan Tuhanmu marah dan memukul. Ini dalam konteks memukul, bukan kayak dieksploitasi ya, tapi ada aja pada saat itu tentu saja. Nah, bagaimana kita merespons penderitaan itu? Apakah baik atau benar, ataukah jahat atau salah? Nah, tentu saja sebagai orang percaya, kita dipanggil Bapak Ibu untuk merespons dengan baik dan merespons dengan benar. Saya masih mengingat, kalau saya masih mengingat waktu saya itu kesulitan Bapak Ibu yang kuliah, Bapak Ibu, waktu ada penderitaan, tidak ada uang untuk bayar. Sekali lagi waktu itu udah nambah terus ya utangnya dengan kampus ya. Nah, respons yang salah yang saya ambil pada waktu itu adalah cari pelayanan. Jadi bukannya saya berfokus, tetapi saya cari pelayanan sama saya cari kerjaan sampingan banyak, Bapak Ibu. Dan pada akhirnya waktu itu nilai-nilai saya itu drop. Kenapa? Karena fokus pada pelayanan dan cari side job, Bapak Ibu. Hanya untuk bisa membayar utang-utang pada saat itu. Nah, penderitaan yang karena nilai saya rendah atau anjlok, ini merupakan akibat dari respons yang keliru, dan respons di mana saya waktu saya kekurangan uang, ada penderitaan ya, saya berfokus kepada mencari uang saja. Sehingga waktu saya mendapatkan sampai pada akhirnya nilai-nilai saya rendah, dan kemudian itu saya sampai dipanggil sekitar 2-3 kali. Apalagi pada saat itu cukup, dosennya cukup ini ya, itu cukup menegangkan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dipanggil ke kantor itu kayak udah mulai keringat dingin, itu sakit perut, gitu, udah mau mencret-mencret, gitu, pikir, waduh ini cilaka, ini kenapa lagi nih, begitu. Nah, itu salah satu respons. Atau misalnya waktu kita mengalami respons penderitaan sama seperti Tara, kita harus melihat sisi lainnya. Waktu dia diserang, waktu dia diajak oleh pria ini dan dia tampar pria ini. Dalam konteks pada saat itu, di mana dia tidak punya backingan, saya pikir itu mungkin respons yang sangat keliru, sehingga itu bisa menimbulkan agresi. Sama seperti kalau kita lagi marah, kita lagi gondok-gondokan di jalan, kita disalib, ada dua pilihan, kalau kita bicara dengan tenang, atau kita mukul balik. Setiap kali kita ngomong kata kasar, atau kita mau mukul balik, peperangan terjadi, tingkat agresifnya meningkat.
Akhirnya jadi pukul-pukulan, akhirnya harusnya itu bisa diselesaikan dengan negosiasi, dengan damai. Oke Pak, kalau begitu bagaimana nih kita atur, kita nggak usah sampai gondok-gondokan. Masalah bisa selesai dengan cepat, bahkan mungkin sama-sama saling minta maaf. Tapi kalau kita langsung duluan, hanya gara-gara disalib, sama-sama nyenggol, langsung ngomong maki, langsung ngomong memukul, atau pada dulu pas di Medan itu sopir sama sopir angkot ambil linggis dari sampingnya. Gila, gue mau sekolah nih, masih ada 20 menit lagi nih, malah mau pukul-pukulan ini di tengah jalan ini. Hanya gara-gara di ini. Dan dari itu memanas sampai orang-orang pada ramai sekali. Jadi kita menyadari bahwa kalau respons kita itu jahat dan salah, selalu ada konsekuensi, Bapak Ibu. Sebagai orang percaya kita diingatkan bahwa sebagai murid Tuhan kita perlu merespons penderitaan dengan baik dan dengan benar. Bagaimana cara kita memilih menanggapinya? Nah, yang ketiga, saudara-saudara, kita ingat di ayat 21-25 bahwa Yesus itu sudah memberikan contoh dalam bertahan. Yesus sudah memberikan contoh di mana ia bertahan menghadapi penderitaan, dan Yesus adalah contoh di mana kita itu bisa mengacu kepadanya. Jadi saat kita menghadapi penderitaan, cara kita bertahan, ingat, Yesus sudah menderita dan lebih banyak dan lebih sering dan lebih parah dari yang kita karena dosa-dosa kita. Masakan kita sih enggak? Masakan kita enggak? Contohnya Yesus sudah melakukannya, mengapa kita enggak? Nah, jadi saudara-saudara, ini adalah 3 hal yang dimana kita lihat dari 1 Petrus, kita bertahan menghadapi penderitaan. Yang pertama, selalu evaluasi waktu kita menghadapi penderitaan, salah diri, atau salah orang lain, atau salah situasi. Salah diri sendiri, atau salah orang lain, atau salah situasi. Oke ya. Yang kedua, saat ada penderitaan, responsnya apa? Tanggapannya apa? Apakah kita agresif, bersikap agresif kepada orang yang melakukan penderitaan? Main pukul, main balik, main balas, main maki, main wah awas ya kalau nanti gua udah tinggi posisinya gua jatuhin lo. Agresif. Atau mungkin berarti itu sesuatu yang jahat dan yang salah. Tak peduli orang mengatakan, wah orang-orang kayak gitu tuh harusnya dihajar dong, nggak bisa dong kamu bisa maafkan. Gitu loh. Tetapi kita ingat ya, respons kita itu kita lihat dari cara Yesus merespons. Atau mungkin respons kita adalah hal-hal yang baik. Nah, sekali lagi nih Bapak Ibu, ini tergantung situasi ya Bapak Ibu ya. Jadi ini harus ada contoh di mana kita merespons, contoh-contoh bagaimana merespons dengan baik dan benar. Secara khusus waktu kita lihat cerita tadi, Tara meresponi penderitaannya dengan salah, keliru. Tak mau peduli dia adalah orang Kristen, seimannya sekuat apapun, respons tamparan kepada seorang pria di depan umum itu adalah respons yang keliru. Bukan karena wanita nggak boleh nampar pria, bukan. Tetapi itu adalah sikap agresif di mana kita melampiaskan kemarahan kita dengan cara bermain fisik. Yang pada akhirnya ya Tuhan izinkan ya, Tara terjadi. Pria ini mencari temannya, ngelempar, dan pada akhirnya dia ditatar ulang dengan hukum-hukum Islam. Ditatar ulang, akhirnya di polisi. Kayaknya nih di negara-negara yang walaupun muslim tuh agak rileks ya, karena di negara sebelumnya dia bisa disiksa gitu. Jadi ini negara ini enggak. Jadi merespons kita apakah baik? Bagaimana kita tahu apakah respons kita baik dan benar? Baca firman, evaluasi. Atau Bapak Ibu ngomong dengan saya, Pak ini respons saya benar nggak seperti ini? Kita perlu ngobrol. Atau yang kedua, Bapak Ibu bisa ngelihat dampaknya. Kalau dampaknya makin parah, relasi kita dengan atasan kita makin dingin, relasi kita dengan pasangan atau dengan anak kita kok makin panas, makin nggak enak situasinya. Nah, ini responsnya salah. Udah hampir dipastikan salah. Udah ada sistem banting pintu, udah pasti respons kita salah. Jadi yang penting kita bisa ngelihat dengan 2 cara. Sekali lagi kita evaluasi, tanya Tuhan, tanya teman-teman, tanya orang apakah benar, orang percaya. Dan kedua kita bisa lihat dampaknya. Kalau dampaknya makin buat situasi memanas, makin buat situasi orang saling membalas, hampir dapat dipastikan respons kita itu salah. Respons kita itu salah. Yang ketiga, saudara-saudara, bagaimana kita agar bertahan menghadapi penderitaan, selalu ingat Yesus yang menjadi contoh dan model kita. Dia sudah menderita, dan kita ingat bahwa kalau dia sudah menderita dan dia bertahan, aku pun bisa dengan kekuatan Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga ini kami Tuhan, biar kira Tuhan boleh tolong kami. Masing-masing kami mengalami ada kesulitan, pergumulan,
Masing-masing kami mengalami penderitaan dengan intensitas yang berbeda, Tuhan. Biar kiranya Tuhan sendiri boleh tolong kami waktu kami menghadapi penderitaan, kami boleh meresponinya dengan benar, dengan baik. Tolong kami agar kami boleh meresponinya sebagaimana Engkau merespons, Tuhan. Sehingga kami boleh belajar terus menjadi murid-murid-Mu yang sejati. Tuhan, tolong kami untuk terus mengingat akan penderitaan-Mu di atas kayu salib untuk kami, dan itu menjadi kekuatan bagi kami untuk boleh bertahan di tengah-tengah situasi ini. Tuhan, tolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.